Shalom, saya Widi Wulan Triyono dan ini istri saya Rosmawati Napitupulu. Kami melayani di Keluarga Allah Wonosari. Kami mau menyaksikan betapa Tuhan itu baik dalam kehidupan kami. Awal 2020 ketika di gereja kita rema yang disampaikan dari Yesaya 60 bangkit dan menjadi terang. Sebelumnya kami memang punya pergumulan tentang keuangan. Kami sangat rindu ada terobosan keuangan dan kami punya kerinduan untuk punya usaha sendiri di rumah, pekerjaan yang bisa dikerjakan di rumah. Karena kami masih punya anak kecil-kecil ya, jadi masih bisa ngomong sambil bekerja gitu. Dan ketika ibadah sedang berlangsung, Yesaya 60 itu dari ayat yang ke-20 itu dikatakan bahwasanya Tuhan itu penerang abadi bagimu dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Ketika mendengarkan ayat tersebut, sesuatu seperti meloncat di hati saya. Ya Tuhan, kami rindu ini terjadi, dinyatakan atas kami, atas keuangan kami gitu. Jadi ketika kita terima rema itu, kami belajar untuk memperkatakan Tuhan penerang abadi bagi kami, hari-hari perkabungan kami akan berakhir. Seiring dengan itu kita terus setia melayani, kita setia di Pondok Daud, dan ketika di Pondok Daud Tuhan kasih peneguhan lagi dari Yesaya pasal 43 ayat 19. Di situ dikatakan bahwasanya Tuhan itu akan beri jalan baru dan itu sudah mulai tumbuh. Tuhan akan berikan jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara gitu. Itu satu hal kita tanggap lagi, Tuhan akan buat sesuatu yang baru. Yang katanya itu sudah mulai tumbuh gitu. Kami mulai lagi pegang, perkatakan terus firman Tuhan itu. Kami rindu itu benar-benar dijadikan Tuhan dalam hidup kami. Ya, seiring dengan itu kami tetap kerjakan apa yang kami kerjakan. Saya juga di rumah berusaha untuk lakukan apa yang kami bisa. Kami juga pernah buat kue dan jual sampai ke pasar. Apa yang kami mau kerjakan, kami kerjakan. Saya percaya Tuhan terus tuntun. Dan awal Juli itu kami berkunjung ke tempat adik yang ada di Bantul, Jogja ya. Nah, adik suami saya perempuan yang ada di sana, dia punya usaha kerajinan dan dia bertanya, ada satu bunga namanya cantel. Dan dia bertanya, ada nggak ya ini Kak, Mas di Wonosari? Tapi saat itu kami langsung tangkap, ya nanti kami cari gitu. Lalu Tuhan ingatkan sama peneguhan dan rema-rema yang Tuhan kasih itu. Ini loh jalan baru itu gitu. Itu ada greget yang kuat untuk nyari bunga itu gitu. Ternyata ketika kami di Wonosari kami cari bunga itu ada di sekeliling kami. Ada banyak petani-petani yang tanam bunga cantel ini dan di tempat kami namanya tebon. Ketika kami tanya cantel memang orang enggak ngerti. Tapi ketika kami cari itu tebon itu dan itu banyak dan mulailah orang-orang di sekeliling kami itu bawa ke rumah. Mereka mulai jual ke rumah dan mereka sangat sukacita karena mereka seneng gitu. Oh, ternyata ini bisa dibeli toh, dijual toh. Biasanya kan cuma untuk makan sapi, buat mereka makanan sapi gitu ya. Lalu kami terima, kami beli dan ada banyak mulai numpuk. Tiba saatnya mau ngolah, kita bingung nih, gimana sih caranya ngolah ini dengan benar supaya ini bisa menjadi bunga yang benar-benar yang dicari orang gitu. Bingung ya, barang sudah banyak nih di rumah, orang-orang mulai antar dari berbagai di daerah kami itu mulai antar ke rumah. Oh ternyata ini laku gitu. Bingung, tapi ketika doa pagi saat teduh, saya bawa sama Tuhan, saya curahkan isi hati saya sama Tuhan.
Saya bilang sama Tuhan, ini barangnya banyak. Aku nggak ngerti gimana cara ngolahnya gitu. Tapi dengan lembut Tuhan taruh di hati saya, aku ngerti. Lalu saya bilang lagi, tapi aku nggak bisa Tuhan. Lalu Tuhan itu dengan lembut taruh di hati saya, aku bisa anakku gitu ya. Lalu saya bilang sama Tuhan, aku mau nurut. Ajari kami ya Tuhan, untuk ngolah bahan ini bisa menjadi nilai jual yang bisa lebih baik lagi untuk terobosan keuangan dalam hidup kami gitu. Lalu singkat cerita, ternyata kami percaya Tuhan itu sumber segala hikmat. Tuhan itu hikmat itu sendiri yang mengajari kami nggak ada basic sama sekali untuk bunga ini, karena kalau masalah makanan saya bisa masak, tetapi kalau untuk ini benar-benar nol, nggak ngerti apa-apa. Tapi Tuhan ajari langkah demi langkah sehingga kami bisa menghasilkan, memproduksi dengan hasil yang sangat baik. Ya, kami bisa bleaching, cantel itu dengan sangat baik. Kami bisa mewarnainya dengan sangat baik. Saya katakan sangat baik ketika ada teman saya bilang, ketika dia lihat, Kak ini bunganya kok warnanya bagus banget. Saya belum pernah loh lihat secerah ini gitu ya. Jadi saya tahu Tuhan itu kalau udah bekerja, dia bisa memberikan hal di luar dari pemikiran kita gitu. Nah, ketika itu sudah mulai banyak semuanya, kita sudah mulai produksi, lumayan banyak ya kita kasih ke adik, dia yang minta tadi awalnya, tetapi dia juga udah overload dan ini barang banyak. Sementara petani-petani nggak mungkin kita stop, kadang-kadang simbah-simbah itu datang antar, saya nggak tega untuk nolak gitu. Tapi ini gimana caranya ya untuk pemasarannya? Kita sudah coba dibuat di marketplace, kita coba di IG gitu, dan kita bawa juga ke satu pasar yang sangat besar di Yogyakarta, Pasar Beringharjo. Tetapi hasilnya masih mentok, belum bisa menerima sebanyak yang kami punya gitu. Lalu di gereja kita, lagi-lagi ya, rema di gereja kita itu kami belajar untuk tangkap dan kami belajar untuk perkatakan, lakukan, karena kami sangat yakin apa yang dikatakan oleh Pak Obaja itu benar-benar pasti terjadi kalau kita imani gitu. Lalu di gereja kita dikatakan temanya menabur benih profetik ya, menabur benih profetik itu saya berdoa Tuhan kasih satu jumlah, satu angka di hati saya. Saya sharing sama suami saya dan dia juga dapat satu angka dan angka yang sama gitu. Menurut saya itu angka sangat besar ya bagi saya gitu ya. Itu angka kok sangat besar, tapi Tuhan ya kami mau komitmen, kami mau menabur seberapa yang Tuhan taruh di hati kami gitu. Lalu kami menabur, enggak pakai waktu lama. Itu tiba-tiba dari WA, dari IG itu customer dari berbagai kota di Indonesia, bahkan dari luar itu tiba-tiba hubungin kami gitu. Tidak sampai di situ, mereka pesan repeat order terus dalam beberapa minggu itu. Tidak sampai di situ, Tuhan juga pertemukan kami dengan petani-petani langsung tangan pertama untuk jenis bunga yang lain. Nggak cuma cantel, ada berbagai jenis bunga yang lain. Tuhan pertemukan kami gitu. Tuhan, mereka tiba-tiba ngontak saya gitu. Ada berbagai banyak jenis bunga-bunga kering, sehingga kami melihat itu tangan Tuhan yang begitu dahsyat gitu. Dari orang-orang yang tidak kami kenal, customer-customer yang tiba-tiba begitu saja gitu, yang tidak masuk di akal sepertinya gitu ya. Tiba-tiba pesan sampai itu pesanan harus antri gitu ya. Yang sampai seminggu, 2 minggu, sampai 1 bulan ke depan baru kita bisa kirim. Karena begitu banyaknya banjir orderan terjadi gitu. Saya mau katakan ketika itu memang sangat repot sekali. Tapi kami sama suami komitmen serepot apapun kita komitmen
untuk tetap melayani Tuhan. Nggak mengurangi pelayanan yang ada, kalau bisa apa yang perlu pelayanan lain yang kita bisa lakukan, kita mau lakukan gitu. Kita juga komitmen untuk bayar persepuluhan setiap bulannya, setiap kita memang harus bayarkan persepuluhan, kita komitmen untuk bayar persepuluhan. Kami percaya firman Tuhan sudah mengatakannya bahwasanya ketika kita menabur, Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Dan kami merasakan itu ya, ada pembalikan keadaan yang Tuhan lakukan dan percepatan yang luar biasa ketika kita mau berjalan dalam tuntunan Tuhan. Ketika kita mulai ucapkan perkataan-perkataan profetik, ketika kita mulai ucapkan rema-rema yang kita terima dari Tuhan, ketika kita mulai mempercayai apapun yang disampaikan rema dari gereja kita, kami mengalaminya. Kami mengalami hal-hal yang dahsyat, yang sampai kami merasa seperti bermimpi gitu ya. Sampai orang-orang di sekeliling kami juga heran, kok ini bisa terjadi gitu. Kami tahu itu bukan karena kepintaran kami sama sekali nol, enggak ada apa-apanya. Tapi itu karena tangan Tuhan yang bekerja, dan di atas ketaatan kami tahu Tuhan buka jalan berkat yang luar biasa. Mari umat Tuhan dimanapun berada, mari tangkap setiap rema yang disampaikan di gereja kita, perkatakan sampai hal itu terjadi dan kerjakan. Dan saya mengundang, mari masuk Pondok Daud. Di Pondok Daud kita bisa senangkan hati Tuhan. Tuhan akan banyak kasih rema, Tuhan akan bicara pada kita. Dan berikan talenta kita kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Saya percaya dari segala yang dijanjikan Tuhan tidak ada yang tidak digenapi, pasti digenapi. Demikian kesaksian kami, Tuhan Yesus memberkati.